Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi saat ini dalam rangkaian ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam Minggu 23 Agustus tahun 2020. Saat ini Enci mau sapa dulu adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kita, sehingga kita pun masih ada menikmati hidup kita sampai saat ini. Oke, hari ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam persekutuan ibadah bersama-sama, karena kita memiliki Allah yang sangat besar dalam hidup kita. Untuk itu kita angkat pujian Allahku besar. Semua Enci undang berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, 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 oh. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, semakin hari semakin bertambah cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, membuat kita sebagai anak-anak Tuhan tetap merasa berbahagia, tetap merasa bersuka cita, karena kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kehidupan kita. Kita lanjut pujian kita dengan mengangkat satu pujian, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah
sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita akan nyanyikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Adik-adik yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan, bersama dengan enci-enci dan juga mama-mama, saat ini kita mau berdoa, akan memulaikan ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami masih diberikan nafas oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah gereja anak di pagi hari ini. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan memimpin ibadah kami ini dari permulaan, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ibadah ini kiranya mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri. Kita memuji Tuhan lagi lebih dahsyat dengan pujian Cuip Cuip Pam Pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman.
Karena begitu besar cinta kasih Tuhan, sehingga ia rela mengorbankan dirinya hanya untuk menebus dosa kita, supaya kita masih boleh menikmati kehidupan di dalam dunia ini. Kita akan angkat pujian Besar Cinta Yesus. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini, Besar Cinta Yesus. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Agar kita hidup kekal selamanya. Ya, adik-adik dipersilakan duduk. Ya, adik-adik yang berkati Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, terima kasih di pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Saat ini Bapa, kami mau mengaku akan setiap salah dan dosa kami yang kami lakukan terhadap orang tua kami, terhadap kakak adik kami, terhadap oma opa, terhadap sesama kami Tuhan yang menyakiti hati-Mu melalui pikiran, perkataan, bahkan tindakan kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami semua atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan terus baharui kami yang masih kecil ini Tuhan, agar kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam pelayanan firman, dan dalam persiapan kita akan angkat dulu satu pujian, Satu Kali Allah Berfirman. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, daripadanya juga kasih setia. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, daripadanya juga kasih setia. Percayalah kepadanya setiap waktu, curahkan isi hatimu kepadanya, karena Allah itu tempat perlindungan kita. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, Satu Kali Allah Berfirman. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, daripadanya juga kasih setia. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, daripadanya juga kasih setia. Percayalah kepadanya setiap waktu, curahkan isi hatimu kepadanya, karena Allah itu tempat perlindungan kita.
Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, sekarang waktunya duduk tenang. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Dan untuk pelayanan firman kita saat ini akan dituntun oleh Wakil Ketua Komisi Anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam, Enci Tenti Bimbang Naung. Ya, shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabar hari ini? Yes. Kamu diberkati. Ya, puji Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat. Pada saat ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya mari kita siapkan hati adik-adik sekalian bersama guru-guru sekolah minggu dan orang tua yang mendampingi di rumah. Kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari ambil sikap doa. Kita akan berbicara dengan Tuhan saat ini. Mari berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami mau bersyukur kasih setiamu selalu melingkupi kehidupan kami. Kami diberkati luar biasa sehingga kami boleh memuji-puji Engkau, kami boleh menyembah Engkau di saat yang indah ini. Bahkan saat ini juga kami mau duduk sejenak diam dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Oleh sebab itu, Bapa, berikan kami semua hikmat, berikan kami hati seorang hamba yang benar-benar mau taat dan setia melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya setiap perkataan firman-Mu yang disampaikan saat ini berasal dari Tuhan sendiri, dan kami akan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus-Mu untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 dibaca dari ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Kita akan baca secara bersama-sama, Joka. Cuma berapa ayat. Dengan suara yang kedengaran, yang ada di rumah silakan buka Alkitabnya. Yang sudah tahu membaca silakan bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Kita mulai. Dari judul dulu nih, 1, 2, 3. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Ayat 23 dimulai. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kita akan menonton bersama-sama video. Pada saat ini silakan adik-adik menikmati video dulu.
Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merudingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ya, adik-adik yang berkati oleh Tuhan Yesus, sekali lagi Encik Tenti mau menyapa. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saat ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, dan tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan pemutaran video, tentunya bercerita tentang kehidupan seorang rasul yang orang kenal semua. Dulu DP nama Saulus, ketika dia bertobat menjadi Paulus. Nah, singkat cerita tadi lewat video telah disaksikan bersama bahwa jalan kehidupan Paulus, atau sebelumnya dikatakan Saulus, dia mengalami hal-hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Orang tahu bersama, adik-adik dan guru-guru sekolah minggu semua tahu bahwa Paulus ini sebelum dia bertobat, DP nama Saulus, DP kehidupan sangatlah bikin takut kan? Iya. Karena kalau orang melihat kesaksian firman Tuhan, Saulus ini punya kebiasaan dia sering membunuh umat Tuhan. Orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus pasti akan dicari oleh Saulus untuk dibunuh. Nah, sebelumnya Inci Tenti membaca firman Tuhan sebelum dari ayat 23 ayat sebelumnya. Di situ diceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus dan teman-temannya ketika mereka dalam perjalanan, dan waktu Saulus mengadakan perjalanan, dia memiliki sahabat-sahabat yang selalu mendampingi dia. Salah satunya adalah
Barnabas. Nah, singkat cerita adik-adik, ketika dalam perjalanan Saulus ini, ketika dia mendengar suara Tuhan Yesus memanggil dia, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa saat itu pula Saulus ini menderita apa? Kebutaan. Selama berapa hari? Tiga hari. Nah, dalam masa-masa dia mengalami kebutaan, dia dituntun oleh teman-temannya, ya. Dan pada saat itu juga dalam kesaksian firman Tuhan, ada yang telah diutus oleh Tuhan untuk memberkati atau mengurapi Saulus, menumpangkan tangan kepada Saulus, ya. Yaitu DP nama siapa? Ananias. Nah, waktu itu Ananias mendapat perintah dari Tuhan supaya pergi ke suatu rumah. Di situ kamu akan mendapatkan Saulus, dan ketika engkau bertemu dengan Saulus, engkau harus memberkati Saulus. Pada saat itu pula, lewat kesaksian firman Tuhan, Saulus diurapi Tuhan lewat Ananias. Ananias dipakai Tuhan untuk mengurapi Saulus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Saat itu juga mata Saulus menjadi terbuka, karena lewat firman Tuhan dikatakan ketika Ananias menumpangkan tangan memberkati Saulus, maka di situ juga Roh Kudus dicurahkan atas diri Saulus. Nah, dapat lihat kan perbedaan. Ketika Saulus belum ada Roh Kudus dan ketika dia punya Roh Kudus. Nah, ketika dia memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, ketika dia menerima itu, maka dari situlah Saulus ini dia melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Nah, orang so baca tadi bagaimana DP kisah dia memberitakan Injil sampai ada orang yang tidak percaya melihat Saulus. Loh, dulu dia tukang aniaya umat Tuhan. Kenapa kau boleh jadi sekarang panggil-panggil orang ceritakan tentang Tuhan kebaikan? Kenapa dia boleh jadi begitu? Pasti adik-adik dan guru-guru sekolah minggu semua yang mendengar akan terheran-heran. Yo Kang, dia itu ada lihat apa sebenarnya? Kenapa dia boleh jadi berubah begitu? Nah, secara manusia tentunya orang berpikir bahwa orang ketika melihat perawakan seseorang, orang melihat kalau perawakan orang itu sama dengan penjahat, pasti DP perilaku akan tetap terus begitu, ya. Apa yang ternyata dipandang manusia secara fisik belum tentu DP pribadi itu sama dengan fisiknya. Nah, ketika Tuhan menentukan Saulus untuk menjadi alatnya, Tuhan tidak melihat latar belakang Saulus. Ya, mana-mana Tuhan mau pakai seseorang, toh? Orang tidak bisa mengatur Tuhan. Oh, Tuhan pakai coba dia ini. Oh, dia ini anak seorang pejabat, pakai pada dia jo, supaya orang mau dengar. Anak pejabat, toh? Seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Mari kita bersama-sama lihat firman Tuhan saat ini. Adik-adik kita mau berpikir bahwa siapapun yang Tuhan mau pakai, ya, Tuhan bisa saja memakai kita dengan tidak melihat latar belakang. Nah, ketika Paulus ini atau Saulus ini berada di tengah-tengah para murid, mereka merasa heran dan seakan-akan tidak bisa menerima kehadiran Paulus. Namun ada salah satu sahabat dari Paulus, yaitu DP nama siapa tadi? Barnabas. Barnabas ini telah dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang bahwa sesungguhnya Barnabas mendengar dan melihat sendiri ketika Tuhan memanggil Saulus untuk menjadi alat Tuhan. Dan lewat kesaksian Barnabas ini, kalau orang lihat di sini dalam ayat yang ke-27, tetapi Barnabas menerima dia. Nah, kata menerima dia ini sesungguhnya mau mengartikan kepada kita semua bahwa
Barnabas adalah seorang sahabat yang luar biasa yang selalu menerima Paulus dengan apa adanya, ya. Tidak melihat latar belakang Paulus. Nah, kita ditantang saat ini. Ketika Barnabas bisa menerima Paulus sehingga dia boleh bersaksi tentang kehidupan Paulus pada teman-temannya, pada orang-orang, saat itu juga orang-orang menerima Paulus, ya. Dan bukan cuma sekedar menerima Paulus, tetapi menerima setiap firman yang disampaikan oleh Paulus. Sehingga dalam ayat terakhir di situ disampaikan bahwa jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, karena mereka menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, kesaksian-kesaksian hidupnya. Nah, dari cerita firman Tuhan ini ada salah satu hal yang dapat kita ambil dari makna. Mampukah kita bisa menjadi seperti seorang Barnabas yang bisa menerima orang-orang kita, orang-orang yang ada di sekitar kita dengan perawakan yang apa adanya untuk menjadi sahabat dekat kita, ya. Tidak melihat penampilan, ya, tidak melihat jabatan, karena sama dengan itu pujian bilang, aku dan kamu sama di mata Tuhan, toh tidak ada yang beda, tak satu pun beda. Jadi belajarlah seperti Barnabas. Mari adik-adik yang di rumah, guru-guru sekolah minggu semua, kita bisa saling menerima satu dengan lainnya. Di sini juga ditekankan seperti Tuhan Yesus yang sudah rela mati untuk orang, bukan juga cuma menebus orang, tetapi dia juga menjadikan orang ini DP sahabat-sahabat, ya. Dia tidak memandang orang berlatar belakang, padahal sebenarnya orang yang mesti kena hukuman, tetapi karena dia menganggap bahwa orang ini sangat berharga di mata dia, di mata Tuhan, makanya Tuhan rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya orang sering katakan dalam sebuah pujian, Yesus adalah sahabatku, dia telah mati untuk orang semua. Ya, siapakah kita menjadi sahabat-sahabat bagi orang sahabat di sekitar kita? Tentunya sahabat-sahabat yang bisa menerima keadaan orang-orang, apapun keadaannya, apapun latar belakangnya. Mari kita menerima mereka sebagaimana Yesus menerima kita menjadi anak-anaknya atau sahabat-sahabatnya. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan bagi kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua, dan sebagaimana firman Tuhan, kita juga dituntut untuk boleh menjadi sahabat yang setia dalam kehidupan kita, karena kita boleh mencontoh seorang sahabat yang sejati dalam hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sekalipun, yaitu sahabat yang terindah, Tuhan Yesus. Kita akan merespon kebenaran firman Tuhan saat ini dengan menyanyi Jikalau Kamu Tinggal di Dalam Aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, dengan demikian kita akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Sementara kita memberi persembahan, kita angkat pujian DIAKONIA. DIAKONIA, DIAKONIA, beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. DIAKONIA, DIAKONIA, beri persembahan dengan sukacita, itulah dia. Beri persembahan dengan sukacita. Beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat, dan saat ini kembali doa akan dituntun oleh Encik Tenti. Ya, mari kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam tubuh kami telah membangkitkan iman kami kembali, karena kami telah menerima makanan roh, yaitu firman Tuhan. Iman kami dibangkitkan, iman kami hidup kembali, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini juga kami boleh memberi persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Bapa telah memberkati kehidupan kami terlebih dahulu dengan berkat yang melimpah. Oleh sebab itu kami mempersembahkan persembahan kami ini sebagai rasa syukur kami Tuhan, karena Engkau telah memberkati kehidupan kami. Terimalah persembahan kami, serta ajar mampukan kami untuk selalu mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa kepadamu untuk kehidupan anak-anak sekolah minggu Jeban Yarden dari kolom 1 sampai 21. Kami percaya Tuhan, kehidupan anak-anak kami ada dalam lindungan Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Itu juga akan terjadi atas kehidupan anak-anak kami. Kami menopang dalam doa untuk setiap aktivitas kehidupan anak-anak sekolah minggu dalam saat ketika mereka bermain di rumah, ketika mereka belajar dari rumah, bahkan ketika mereka keluar rumah, dimanapun mereka pergi berada. Tuhan selalu menjaga melindungi kehidupan anak-anak kami. Bahkan diberkatilah setiap pertumbuhan rohani mereka, diberkati setiap tubuh mereka, sehingga mereka boleh memperoleh tubuh yang sehat, tubuh yang kuat yang daripada Tuhan. Kehidupan mereka boleh menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seluruh aktivitas kehidupan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai 21, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mengimani Tuhan, ketika mereka Engkau dapati dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit,
mereka yang mengalami kelemahan iman, mereka yang mengalami pergumulan hidup. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang berkuasa, yang sanggup menjamah, mengurapi setiap kehidupan mereka, bahkan melepaskan mereka dari setiap sakit penyakit apapun, sehingga kehidupan iman mereka semakin dibangkitkan oleh Tuhan. Anak-anak kami akan mengalami kesembuhan yang terbaik dari Tuhan, bahkan kehidupan mereka akan menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua kehidupan anak-anak kami, pergumulan mereka secara pribadi lepas pribadi, hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk kehidupan orang tua dari anak-anak kami, mama dan papa, oma dan opa, om dan tante, adik kakak, bahkan saudara-saudara mereka, mereka yang jauh maupun yang dekat dengan mereka Tuhan. Kami percaya kehidupan mereka diberkati Tuhan, perlindungan penjagaan Tuhan selalu mewarnai hidup mereka, di saat orang tua mereka bekerja, di saat mereka mencari nafkah dimanapun mereka pergi dan berada. Diberkatilah kehidupan mereka, diberkati setiap usaha kerja mereka, diberkati perekonomian mereka, diberkati setiap keuangan mereka. Bahkan kami percaya dan meyakini bahwa setiap kebutuhan dari anak-anak kami bersama keluarga mereka pasti juga telah diberkati oleh Tuhan. Bapak, terima kasih untuk semua yang telah Kau beri dalam kehidupan anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan guru-guru sekolah minggu, jemaat Yarden dari kolom 1 sampai 21. Kami percaya guru-guru sekolah minggu akan tetap terus ada dalam lindungan Tuhan. Talenta karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami, kami percaya diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, semuanya tak terlepas dari kendali-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kehidupan guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai 21 dalam berbagai pergumulan, dalam setiap tantangan kehidupan yang dihadapi oleh guru-guru sekolah minggu bersama keluarga. Tuhan yang lebih tahu. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu Engkau akan memberikan selalu kekuatan, kemampuan untuk guru-guru sekolah minggu yang ada jemaat Yarden untuk mampu menjalani kehidupan ini dengan tetap terus mengandalkan Tuhan, sehingga hidup mereka boleh jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan pelayanan anak sekolah minggu jemaat Yarden ke dalam tangan Tuhan. Diberkati kehidupan Encik Penatua Geraldina Dalending, diberikan selalu roh yang berkobar-kobar terus untuk melayani Tuhan. Berikan selalu kekuatan kesehatan terbaik dari Tuhan. Bahkan pertolongan Tuhan selalu mewarnai kehidupan Encik Pena dalam berbagai aktivitasnya, baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru abdi negara, sebagai seorang anak Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi dia secara khusus. Kau Bapa yang akan pakai dia luar biasa untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua yang dilakukan kami percaya tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan Encik Pena bersama keluarga, bahkan seluruh kehidupan anggota komisi yang ada di jemaat Yarden Singgil Kampung Islam sampai guru-guru sekolah minggu, semuanya akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa ajaib. Kehidupan kami akan semakin diberkati sehingga kami mampu menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kami yang sudah bertugas pada saat ini. Siapapun kami Tuhan, kami percaya Tuhan telah memperlengkapi kami, Tuhan telah mengurapi kami, sehingga biarlah hidup kami terus kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami merindukan semakin banyak anak-anak, semakin banyak guru-guru sekolah minggu yang diberkati Tuhan lewat setiap pelayanan yang dilaksanakan setiap minggu, lewat ibadah gereja anak yang dilaksanakan secara online, video-video yang akan kami buat ke depan, semakin diberkati Tuhan sehingga semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan bangsa kami, negara kami Indonesia tercinta, kami percaya tetap diberkati Tuhan, kemuliaan Tuhan terus dinyatakan atas kehidupan bangsa kami. Setiap pergumulan yang terjadi, pandemi COVID-19 tidak akan pernah membuat kami takut, tidak akan pernah membuat kami khawatir. Namun kami meyakini di balik semua pergumulan yang kami hadapi, bangsa ini semakin diberkati Tuhan, semakin banyak bangsa, semakin banyak jiwa yang akan datang tunduk sujud di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga bukan kami yang berperang melawan roh-roh jahat, tetapi Tuhan sendiri yang akan berperang menggantikan kami. Sehingga setiap roh-roh kejahatan yang di udara, semua intimidasi ini, semua roh-roh kejahatan, roh takut, roh khawatir, semuanya dikalahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Semua bangsa Indonesia akan diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang besar,
sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak, ini yang menjadi doa kami. Kami berserah menyerahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur kepadamu serta meminta dan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Enci undang semua berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita angkat sebuah pujian, lagu tema Tuhan mengangkat kita dari samudra raya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita keluar dari samudra raya, kita berenang menuju permukaan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Ya, kita angkat lagi pujian ini. Tuhan mengangkat kita dari samudra raya. Mari berenang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita menerima berkat. Terima kasih Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu dalam persekutuan ibadah gereja anak saat ini, sehingga ibadah kami boleh selesai dengan segala baik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk. Dan sekali lagi terima kasih
kepada adik-adik semua yang walaupun masih di rumah tapi tetap bersemangat untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua bersama dengan tim komisi yang ada saat ini. Enci mengucapkan banyak terima kasih kepada keyboardis yang setia, Uncle Jeffrey, Tuhan memberkati adik-adik pemuda Dimas dan Aso, Tuhan memberkati. Dan ada info pelayanan khusus untuk teman-teman guru sekolah minggu Jemaat Yarden Singkel Kampung Islam dari kolom 1 sampai dengan kolom 21. Pelayanan, ibadah, persiapan mengajar dan guru sekolah minggu sudah akan dimulai pada minggu ini. Dan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 dan bertempat di gedung gereja. Dan waktu pelaksanaannya adalah jam 7:30 malam. Untuk melanjutkan, Enci mau kasih alihkan ke Pak Bena. Coba dulu lengkapi. Tambah ini penyampaian ini, sudah? Oke. Sekali lagi untuk teman-teman guru sekolah minggu, jangan lupa ya, kita akan bertemu perdana di masa new normal ini atau masa-masa normal yang baru dengan protokol kesehatan. Jangan lupa datang beribadah membawa masker dan menggunakan masker untuk masuk dalam gereja. Kemudian di sini sudah diatur jaga jarak, pokoknya yang sesuai dengan protokol kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Shalom. Damai di hati.